Al-Quran tahun 2024 yang kami hormati seluruh pengurus tutor program tutorial bebas tahun Al-Quran tahun 2024 dan panitia haflah tilawatil Quran. yang kami hormati peserta haflah tilawatil Quran tahun 2024 dan yang kami banggakan seluruh peserta pada kegiatan haflah tilawatil Quran tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan dan karunia-Nya. Selamat datang. Yang ketiga, laporan kegiatan haflah. Yang keempat, yang keenam, pemberian sertifikat haflah secara simbolis. Yang ketujuh, penyerahan tanda terima kasih pada murabbi. 8. Prakaka dan sayonara dari murabbi. 9. Penutupan. Dan yang terakhir yaitu sesi dokumentasi dan musyawarah. Baik, masuk ke acara pertama. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa Asmaul Husna yang akan dibacakan oleh saudara Nazril Hasbila. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا رفيق يا رفيق
Ya Hadi ya Hadi ya Hadi ya Hadi ya Rashid ya Sabir ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada saudara Nazril Hasbillah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan Gema Asmaul Husna. Semoga bisa memberikan manfaat khususnya bagi beliau dan umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, acara selanjutnya yaitu laporan selama kegiatan halwa dan haflah tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh saudara Novel Muhammad Zaini. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita yang fikir dan berbicara mata'alim sayyidina Muhammad Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa silsilah kisah asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Sriwangi, Bapak Dr. Simul Musaidi dan PU ASN. Yang saya hormati Kepala Bagian Akademik Bapak Sarana Operasi SIP MSI. Yang saya hormati Kepala Bagian Umum Bapak Hukum Pemansyad SHMH. Yang saya hormati seluruh pengurus dosen program Muhammadiyah Pemerintah 2024. Yang saya hormati Ketua Umum Pemerintah 2022 Bapak Ustaz Cengceng Saifullah SPDI KD. Yang saya hormati seluruh jajaran PKN Masjid Al-Muhajirin Universitas Sriwangi. Yang saya hormati seluruh tamu undangan kegiatan Haflah Quran 2024. Yang saya hormati Ketua Harian Dewan Universitas Sriwangi 2024. Yang saya hormati Ketua PKN Masjid Al-Muhajirin. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh panitia kegiatan Haflah Tilawatul Quran 2024 dan yang saya banggakan seluruh peserta kegiatan Haflah Tilawatul Quran 2024. Yang pertama tentunya puja dan puji marilah kita sama-sama panjatkan kepada Zat yang Maha Suci. Shalawat beserta salamnya marilah kita limpahkan kepada baginda kita semuanya, akli habibana wa nabiyana wa rasulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang terus meneruskan estafet perjuangan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang pertama saya ingin menyampaikan terkait detail kegiatan halwa. Halwa ini singkatan dari halaqah tilawah. Halaqah adalah kumpulan, tilawah adalah pembacaan. Di halaqah tilawah ini adalah kumpulan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu, yaitu di Masjid Al-Muhajirin. Setiap minggu kita melaksanakan halaqah tilawah ini. Tujuannya dari halaqah tilawah ini yang pertama, kita mengangkat spirit semangat dari hadis Rasul yang mana bunyinya malam yataqabbalu bil Quran falaysa minna. Kata Rasul, malam yataqabbalu bil Quran, barang siapa yang tidak memperindah
bil Quran dalam bacaan Quran, baik menggunakan tajwidnya, baik menggunakan suara yang bagus, falaisa minna, kata Rasul, itu bukan sebagian dari umatku. Lalu tujuan dari tahun ini juga nanti akan menunjang untuk kegiatan-kegiatan. Jadi yang kegiatan kalau nanti ada event, misal MTQ atau baik MTQ-FN, baik MTQ yang dilaksanakan oleh kampus-kampus yang lain, jadi kita tidak kebingungan mencari jalan-jalan yang tepat untuk dikirimkan untuk menjadi delegasi dari Universitas Siliwangi. Bahkan izin menyampaikan sebelumnya ada banyak jalan-jalan dari Universitas Siliwangi yang telah mengikuti kegiatan perlombaan di kampus Semarang. Dan alhamdulillah menghasilkan hasil yang terbaik untuk Universitas Siliwangi. Terus untuk dari kegiatan kalau nanti itu tadinya delegasi untuk MTQMN yang insyaallah nanti akan dilaksanakan pada tahun 2025 tahun depan. Kegiatan awal ini akan ditutup pada hari ini oleh Bapak Rektor Universitas Siliwangi. Mungkin nanti akan ditutup oleh beliau. Jadi kegiatan selama 12 pertemuan ini adalah akhir dan penutup dari kegiatan malam Tilawah. Mungkin yang dapat saya sampaikan demikian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Novel Muhammad Zain yang telah menyampaikan laporannya. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Harian Program Tutorial Bebas Mutawallim Al-Quran 2024 kepada saudara Muhammad Rifki Mustafa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terhormat Rektor Universitas Siliwangi, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nusairi, MT Ilmu Asiatek. Yang saya hormati Kepala Bagian Akademik Kang Salman. Yang saya hormati juga perwakilan dari DKM Al-Hadirin dan juga Polri Senior Pak Dirman dan juga Pak Ustaz Aziz. Yang saya hormati juga, ini merupakan segmen kita di Banyuwangi dalam program Banyuwangi tahun 2022, yaitu Ustaz Cecek. Dan yang saya hormati pula Ketua Pelaksana Kegiatan Malam Tilawah beserta seluruh pengurus dan juga para peserta Malam Tilawah Banyuwangi tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada pagi yang sangat sejuk ini kita semua bisa berkumpul dalam sebuah ruangan masjid yang mudah-mudahan Allah ridho dengan perkumpulan kita di sini.
dari beliau. Amin, amin ya Allah. Izin menyampaikan Bapak sekalian, pertama menjadi komitmen saya teman-teman di tahun 2024 bahwa fokus kita tidak hanya pada pembahasan Al-Quran, tapi lebih jauh lagi kami ingin mengembangkan potensi-potensi rekan-rekan kita yang memang punya potensi dalam bidang teknik. Dan itu bisa terlihat pada tahun ini kita inisiasi baru satu cabang teknik yaitu tilawah. Alhamdulillah setelah kami jalani itu banyak potensi-potensi teman-teman kita yang memang perlu kita tingkatkan kembali. Dan alhamdulillah pula selama satu tahun ini banyak teman-teman kita yang kita berangkatkan dalam berbagai event perlombaan dan teknik, baik itu cabang tilawah, cabang syaril Quran, bahkan cabang syaril Quran. Alhamdulillah teman-teman kita selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Itu artinya kemudian syaril Quran juga yang mana ini disesuaikan dengan cabang-cabang yang ada dalam teknik ISN yang dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional untuk khusus prestasi. Dan tentunya impact pada lembaga itu ada untuk penilaian itu dan juga akreditasi. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan rangkaian kegiatan akhir dari protokol yang Ridwanwi, karena per tanggal 30 ini saya berakhir masa jabatan sebagai ketua harian Ridwanwi tahun 2024. Insya Allah tanggal 1 besok sudah ada ketua harian baru. Jadi saya juga dalam kesempatan ini ingin meminta maaf atas segala bentuk kesalahan dari kami, baik itu yang disengaja maupun yang disengaja, mohon maafkan. Dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga, kepada mahasiswa, kepada MKLHD dan juga semua stakeholder terkait yang selalu mendukung kami dalam berbagai kegiatan yang tentunya ini untuk kebaikan bersama. Dan juga alhamdulillah mereka kami lembaga dakwah bertiga dari PHM masjid dan juga dari misi Ridwanwi selalu berkomitmen untuk berkolaborasi. Jadi bersama-sama bagaimana kita menciptakan iklim kampus yang religius seperti itu. Dan juga mudah-mudahan ke depannya ini mungkin baru pertama kali akan diusir, mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengadakan event-event seperti ini harapan tilawah supaya kita bisa senantiasa mendengarkan doa-doa Al-Quran yang menenangkan jiwa kita. Dan juga Bapak mohon maaf dari Ketua Umum yaitu Pak Krisna, karena beliau sedang sekolah S3 dan pada hari ini tidak bisa ke sini dikarenakan studi. Beliau menyampaikan salam dan juga maaf untuk Bapak sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Harian Program Tutorial Bebas Buta Huruf Al-Quran yang telah menyampaikan sambutan. Baik, sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin atau yang mewakilinya kepada Bapak Aziz Radiatul Hakim MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Bapak Dr. Insinyur Muhammad Mustaqim MPD Ibu Hasyan yang kami hormati kepala Biro ini oleh Bapak Sangat MSI yang terhormat yang kami hormati Anggota DPR MPD yang
berbahagia. Selayaknya kita bersyukur kepada Allah SWT. Karena hingga detik ini di Universitas Siliwangi masih bersyiar agama Islam, bersyiar kalam Allah, dan bersyiar dengan senandung Al-Quran yang insyaallah nanti akan dilantunkan oleh para Habibullah, para Allah SWT yang insyaallah barangkali ini akan menjadikan kesenangan jiwa bagi kita sekalian. Dan bersyukur salah satunya kita perlu berbangga, termasuk terima kasih kepada rektor kita karena masih kampus 1 dan masih kampus 2 ini secara strategis itu kampus di tempat rektorat. Barangkali ini menjadi satu syiar agama Islam di Universitas Siliwangi. Karena beberapa masuk kampus yang setelah saya kunjungi ada yang di tengah, ada yang di belakang. Meskipun kampusnya besar, tapi ini menjadi ikonik bagi Universitas Siliwangi itu sendiri karena salah satunya kita mendapatkan religius di kota Santi. Sholawat dan salam, mari kita senantiasa sanjungkan pada baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah risalahnya hingga sampai pada kita selaku umatnya, pengikutnya, dan semoga yang diwariskan melalui para ulamanya hingga kita hingga suatu saat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah salat dulu di Masjid Al-Muhajirin, dan semoga ke depannya juga bisa disiarkan di Masjid SD Masyudi di Kampus 2. Kita bersama-sama isi berbagi dan PKK untuk bersama-sama menyiarkan agama Islam di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah dan kemuliaan ini. Yang kedua, ini merupakan kehormatan bagi kami dan bagi kita sekalian apabila dalam melakukannya Bapak kita Pak Rektor menyempatkan hadir di tengah sekalian. Ya, ini sangat luar biasa. Insya Allah ini akan memberkahi dan menghadirkan hadir kita. Kita akan bersama-sama nanti menerima sambutan dan arahan dan motivasinya. Yang selanjutnya, karena insya Allah tahun depan kalau tidak ada halangan MTQ nasional akan diadakan kembali. Yang memang kemarin terakhir di Brawijaya, ya barangkali insya Allah ya kalau ada sedikit bocoran di luar juga ya mau dipersiapkan juga ya. Karena waktu 2017 itu di panitianya UM, tapi bersama-sama dengan Brawijaya. 2019 ke Aceh langsung dan kembali lagi ke Brawijaya dikarenakan pandemi COVID. Namun kemarin sempat sedikit di situ, barangkali ya kalau memang ada yang berminat nanti di luar Brawijaya mungkin ini perlu dipersiapkan. Karena sudah saatnya bukan saatnya lagi masih coba-coba. Harus benar-benar mendelegasikan orang-orang yang kompeten, yang tidak istilahnya apa ya? Ya harus mewakili kota santri. Ada banyak juga yang aslinya dari Tasik, tapi mewakili kampus lain. Tapi saya kira dengan adanya BMAP ini dari sekarang sudah mulai penjalinan dan mempersiapkan peserta yang terbaik untuk perhelatan nasional ke depan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan pelajaran dari kita sekalian teruntuk kita dalam berlaku di Al-Quran ini semata-mata untuk menyiarkan Al-Quran terutama dalam amaliyah sehari-hari, dan harapannya dengan berbagi ini dengan visi dan PRNA senantiasa memakmurkan khususnya di masjid-masjid Universitas Siliwangi baik kampus 1 maupun kampus 2 agar saat kita di Universitas Siliwangi semakin terang benderang dan terasa fasilitas akademika. Terima kasih dari kami. Mohon maaf atas segala-galanya. Assalamualaikum
Terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin atau yang mewakili yang telah menyampaikan sambutan. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Rektor Universitas Siliwangi kepada Bapak Dr. Insinyur Benda Buzaini MT IPU ASEAN sekaligus berkenan secara resmi menutup acara Halaqah Tilawah 2024. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah yang kami hormati di sini ada pengurus DKM, kebetulan juga sebagai panitia dari festival ini, Pak Anies, yang dihormati kawan-kawan, juga Ceceng, juga Pak Ake, yang dihormati Pak Kabar, yang hadir pada kesempatan kali ini, dihormati Ketua Harian dari PPLI, dan barangkali tadi sudah disampaikan Ketua Umum sudah bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, dihormati seluruh pengurus DKM Alhamdulillah, juga saudara-saudari yang melakukan kegiatan terkait dengan tilawah atau tilawah terkait dengan tilawah Al-Quran mutasi tahun 2022. Alhamdulillah sebagai umat beragama adalah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Ilahi bahwasanya di pagi hari ini yang cerah, alhamdulillah kita bisa diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti kegiatan tilawah yang dilakukan oleh panitia. Juga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan mudah-mudahan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam agama. Bapak dan Ibu, juga saudara-saudari yang kami hormati dan kami muliakan, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, karena kami yakin
sehingga disebutnya adalah sebagai ajaran Allah. Jadi Quran itu adalah ajarannya langsung dari melalui wahyu malaikat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kemarin saya di Hati mencontohkan kalau kita ingin menerbangkan pesawat F-16, ada yang pernah terbang di pesawat F-16? Saya yakin semuanya belum. Tapi ada orang asing sebagai instruktur pilot F-16. Beliau pada waktu kita masih sakral itu sebagai gelarnya namanya Pak Dede Nur Samsi. Beliau pernah jadi wakil kepala staf Angkatan Udara atau Wakasat, dan beliau kalau harus menjadi pelatih berarti kan harus bisa. Dan beliau kalau misalnya sebelum menerbangkan pesawat F-16 itu biasanya simulasi, jadi ada alat simulasinya. Kecepatannya itu ada yang pernah naik bus? Ada? Bus kereta dari Halim ke Tegaluar? Belum ya? Saya pernah lihat, pernah nyobain. Belum ya? Makin tinggi, makin apa? Makin cepat nyampe tujuan. Tetapi makin cepat juga mendekati rumah sakit. Resikonya tinggi misalnya kalau naik motor. Jadi kalau naik bus apalagi naik F-16. Tapi kalau orang belum pernah menerbangkan F-16, terus kalau kita naik jadi pilot, belum pernah belajar, belum pernah diajarin, apa yang terjadi? Kira-kira apa? Mau celaka apa juga mau? Buru-buru terbang, mungkin mereka juga nggak tahu. Jadi artinya apa? Kita memang melaksanakan sesuatu. Idealnya adalah kita harus tahu itu. Ya kita bisa naik motor karena diajarin kan. Ada yang tiba-tiba bisa kan? Saya nggak tahu Pak Kiai, katanya kalau di pesantren itu ada ilmu laguni, laguni masih ada ya. Jadi tiba-tiba orang bisa naik pesawat terbang gitu tiba-tiba. Kalau saya nggak yakin Pak. Jadi orang itu pasti harus belajar. Ya. Karena selevel Rasulullah pun beliau belajar dari usia 40 sampai sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal kan nggak bisa belajar lagi. Ya. Jadi hanya 23 tahun beliau itu bukan hanya apa, paham dan diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi luar biasa kan, 23 tahun, biasanya usia 40. Kalau orang Indonesia biasanya kita bersepuh. Jadi boro-boro menghafal, boro-boro memahami, apalagi implementasi. Jadi untuk hafal pun susah. Jadi tahfiz 30 juz itu susah. Ada yang tahfiz 30 juz? Kalau tak 30 juz 114 surat. Ada yang sudah hafal? Menghafal aja susah. Apalagi memahami. Padahal Quran itu petunjuk. Budal di ayat 2 itu bunyinya gitu. Itu mah komando Allah, bukan komando dari rektor. Ada komando dari kiai, ya, itu komando Allah. Jadi memang kalau ingin hidupnya benar, ingin hidupnya aman, ingin selamat, ya harus baca petunjuk. Kalau petunjuknya kita nggak paham, ya barangkali kalau waktu saya
saya ikutin ajakan itu. Ya, jadi ya kebanyakan memang kita itu hanya percaya kepada kiai. Menurut kiai, sholat itu wajib, menurut wajib, puasa wajib, menurut puasa wajib, taklid kan? Ya, taklid. Ya. Nah kalau kita di kampus, kalau misalnya yang paling tinggi semester berapa? Semester 5 ya. Kalau misalnya saya biasanya kebetulan dari teknik, di teknik itu ada kerja praktek, terus kerja praktek itu biasanya diuji, ditanya, di Tasik itu listriknya butuh voltnya berapa? Ya. Kalau mahasiswa bilangnya kata dosennya 5.000 kilowatt, ilmiah kalau katanya enggak, yang ilmiah harus berdasarkan apa? Data, data PLN, dan data dari PLN juga harus valid. Tidak bisa hanya katanya terus kita catat, tidak boleh. Jadi datanya harus memang data yang valid, sehingga itu bisa disebut data yang objektif ilmiah. Jadi kita juga sama sebagai umat muslim, apalagi kalau tadi disebutnya mutakin, kalau orang yang bertakwa, ya memang kita harus paham. Setelah paham baru diimplementasikan. Dan kalau umat muslim sedunia sudah paham dan diimplementasikan, insya Allah akan muncul suatu daerah seperti halnya Madinatul Munawwarah, di mana sesama muslim itu adalah saudara. Ayo bukan jangan sesama muslim, kakak beradik pinjam duit, membalikinnya secara apalagi sesama muslim, sehingga memang wajar karena memang logika kita bahwa implementasi dalam kehidupan ini memang masih belum sepenuhnya dilakukan seperti yang dilakukan atau dicontohkan, disuapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak berkecil hati, kesempatan dan waktunya masih banyak. Kalau adik-adik senantiasa dekat dengan Quran, bisa lebih banyak membaca Quran, syukur-syukur jadi hadis, syukur-syukur lebih paham, syukur-syukur diimplementasikan. Insya Allah nanti adik-adik semua ini akan menjadi penghuni surga kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena biasanya kalau oleh ketua umum ini langsung ditutup atau dibuka? Ditutup. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu juga saudara-saudara mahasiswa, maka mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan hafal tilawah Al-Quran di Kota Siliwangi tahun 2024 secara resmi ditutup. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semuanya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur dan Busairi MTIU Asia yang telah menyampaikan sambutan sekaligus menutup acara ini. Oke, sebelum kita lanjut nih, gimana kalau kita tanya dulu nih kabar anak-anak di sini kan? Boleh, gimana nih kabarnya, pada sehat? Alhamdulillah.
luar biasa. Allahu Akbar. Waduh, sepertinya kurang semangat ya Kang. Boleh nih sekali lagi nih. Boleh. Gimana kabarnya nih angkatan semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum dilanjut gimana kalau kita cek jargonnya dulu nih Kang? Oke, masih pada ingat kan? Teteh? Aduh, sepertinya sudah lupa. Lagi nih Mate. Nanti Som akan gerakin ya. Oke. Hafal Tilawatil Quran 2024 mewujudkan generasi Qurani melalui seni. Oke, boleh dicoba? Oke. Bisa ya. Hafal Tilawatil Quran 2024 mewujudkan generasi Qurani melalui seni. Oke. Nah, acara selanjutnya kita masuk pada acara yang ditunggu-tunggu nih Teh. Ada apa tuh? Yaitu Rangkaian Hafal Tilawatil Quran. mari kita dengarkan lantunan-lantunan kalam ilahi secara khidmat dari Qori-Qoriah di Universitas Siliwangi. Baik, rukun yang pertama yaitu dari Saudara Adam Malik Rizkiansa yang akan membacakan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 dan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 12. Kepadanya kami bersuka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
Ayat
تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah ya Kak. Nah, ada penampilan yang kedua nih dari Jadi siapa tuh? Ainul yang akan membacakan Quran surah Ali Imran ayat 172 dan Quran surah Al-Ahzab ayat 40 dan Quran surah An-Nisa ayat 83 sampai 84. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا
La
Allahumma rahmatul Quran. Masya Allah ya kan, sangat didengar adanya. Masya Allah. Baik, lanjut saja untuk penampilan yang selanjutnya, yaitu dari Falhahimatul Aliyah yang akan membacakan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 51 sampai 55. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya Pak. Selanjutnya nih ada penampilan dari saudara Muhammad Fajar Ramadan yang akan membacakan Quran surah An-Nahl ayat 51 kepada teman-teman muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.